Selamat pagi kelas 3 dan kelas 4 di hari ini pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Ibu Dela dan juga kalian akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ibu Dela harap kalian sudah dalam posisi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum itu kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pembacaan kita di hari ini terdapat pada Bilangan 11 ayat 24-29 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 14-18. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ketujuh pula tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau semua umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan menjadi rohnya hingga kepada mereka." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian pembacaan firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan kita yang pertama yaitu terdapat pada Bilangan 11 ayat 24-29, menjelaskan mengenai ketika roh Allah turun kepada 70 orang laki-laki di dalam kemah, mereka mulai bernubuat. Ya, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, berarti Allah memberikan pesan kepada mereka untuk diceritakan kepada bangsa Israel. Ya, pada Bilangan 11 ayat 24-29 ini terdapat 2 orang yang ternyata mereka itu tidak di dalam kemah, tetapi mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada mereka. Yang pertama adalah namanya adalah Eldad, dan yang kedua adalah Medad. Di situ ketika Yosua tahu kalau 2 orang itu kepenuhan Roh Kudus atau Roh Kudus turun kepada mereka, dia langsung bilang kepada Musa bahwa untuk menghentikan mereka. Tetapi di situ Musa menjelaskan tidak apa-apa dan memberitahu bahwa ia juga memimpikan hari di mana Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang, ya. Terus Ibu Dela akan lanjutkan juga dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 14-18. Di situ juga menjelaskan ya kelas 3 dan kelas 4 bahwa di situ menjelaskan bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap umatnya.
kepada setiap umatnya, baik itu yang laki-laki atau yang perempuan, baik itu yang muda atau yang tua. Jadi semua orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, akan diberikan Roh Kudus ya. Di sini Ibu Della juga ingin menjelaskan lagi bahwa ketika kamu ingin dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kamu, maka satu hal yang harus kamu lakukan yaitu percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya jalan di mana kamu dapat, Roh Kudus itu dapat hidup di dalam kamu. Demikian firman Tuhan kita di hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat kelas 3 dan kelas 4 lakukan untuk semakin percaya dan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Ya, Ibu Della harap kalian tetap semangat melakukan home learning dan tetap belajar apapun di rumah dan selalu lakukan yang terbaik untuk setiap kegiatan yang kamu kerjakan ya. Mari kita berdoa untuk menutup perenungan kita di hari ini. Mari kita berdoa, bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini yang masih Engkau ingatkan kami untuk semakin percaya dan semakin sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati juga pembelajaran home learning kelas 3 dan kelas 4 di hari ini. Tuhan yang mau tuntun mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, kelas 3 kelas 4.